Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita lanjutkan materi dari manajemen perpajakan dengan topik manajemen perpajakan atas interest atau bunga. Adik-adik mahasiswa pajak, adapun pokok pembahasan kita kali ini, pertama kita akan membahas mengenai definisi bunga, jenis-jenis bunga, perlakuan PPh atas bunga, objek pemotongan PPh atas bunga, kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh atas bunga, permasalahan pajak terkait dengan bunga atau interest. Selanjutnya, slide berikutnya, kita akan membahas mengenai definisi bunga. Di sini ada beberapa referensi mengenai batasan pengertian mengenai bunga. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kepemilikan modal atau pemberian pinjaman, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya. Ini dijelaskan dalam pasal 4, penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, jadi pengertian bunga ini sangat luas ya. Dia adalah return atau penghasilan, tadi dikatakan, yang diterima atau diperoleh dari kepemilikan modal atau pemberian pinjaman. Ya. Ini yang pertama ya, cakupannya ya. Yang kedua termasuk premium, diskonto, ya, terutama surat-surat berharga, ya, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya, jadi imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Dalam PSAK, bunga adalah pendapatan yang diterima oleh suatu entitas dari investasi yang dilakukan atau pinjaman yang diberikan. Ini diatur di dalam PSAK 60. Ya, jadi bunga diartikan dalam konteks yang luas ya, bukan hanya dari pinjaman tetapi juga dari investasi yang dilakukan. Itu bisa mendapatkan penghasilan bunga. Ya. Selanjutnya, menurut John Utagao di dalam bukunya mengenai P3B, bunga diartikan sebagai income from debt claim of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in debtor profit, and in particular, income from government securities and income from bond or debenture, including premiums and price attaching to such securities, bonds, or debentures, as well as income assimilated to income from money lent under the taxation law of the state in which the income arises, including interest on deferred payment sales. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka bunga adalah penghasilan yang meliputi semua jenis tagihan utang, baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan obligasi atau surat-surat hutang termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga tersebut. Demikian pula untuk semua penghasilan yang diklasifikasikan sebagai penghasilan dari uang yang dipinjamkan sesuai dengan undang-undang perpajakan di negara sumber. Ini adalah translation atau terjemahan dari yang saya jelaskan di awal. Selanjutnya, slide berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bunga. Ya. Pertama, tentu bunga secara konvensional berasal dari pinjaman. Kita mendapatkan penghasilan, kita pinjamkan uang, dana kepada pihak kedua.
kita akan mendapatkan bunga. Demikian juga dana yang kita tempatkan di dalam tabungan, kita akan mendapatkan bunga. Demikian juga dana yang kita tempatkan dalam deposito, kita akan mendapatkan bunga. Demikian juga dana yang kita tempatkan, kita investasikan dalam obligasi, kita akan mendapatkan bunga. Demikian juga dalam surat-surat utang negara, ya kita juga akan mendapat bunga. Termasuk simpanan anggota koperasi, kita pun mendapatkan bunga. Dan juga fee yang kita terima dari kita menjaminkan pinjaman pada orang lain. Nah, fee yang kita terima itu juga merupakan bunga atau guarantee fee. Ini adalah jenis-jenis dari bunga. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perlakuan PPh atas bunga. Perlakuan PPh atas bunga, pertama bunga itu diperlakukan sebagai objek pajak. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi bunga itu adalah objek pajak. Ya, akan dikenai pajak bagi yang menerimanya. Namun ada juga bunga yang dikecualikan dari objek pajak, artinya tidak dikenakan pajak. Ini diatur di dalam pasal 23 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, contohnya adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Jadi bank ketika menerima bunga dari debiturnya, maka itu bukan objek pajak bagi bank, karena itu adalah core bisnis dia. Nah, ini bisa kita lihat juga di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK.03 tahun 2008. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Objek pemotongan PPh atas bunga. Objek pemotongan PPh atas bunga bisa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini adalah bunga yang diterima oleh kita yang menempatkan uang di bank. Oleh bank akan dipotong pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20% dari jumlah bruto dan sifatnya final. Artinya penghasilan itu tidak perlu lagi kita gunggung dengan penghasilan lainnya dalam laporan SPT tahunan, ya, karena sudah final. Demikian juga pajak yang dipotong di muka oleh bank itu tidak dapat kita klaim sebagai kredit pajak terhadap PP yang terutang di akhir tahun. Bunga juga dapat merupakan objek pemotongan pasal 23. Ini kalau misalnya ada peminjaman dari perusahaan A kepada perusahaan B, maka perusahaan A meminjamkan dana kepada perusahaan B, maka perusahaan A akan dipotong penghasilan bunganya oleh perusahaan B dengan tarif 15% dari jumlah bruto dan sifatnya tidak final. Ya. Kemudian ada juga PPh pasal 26, bila mana si penerima penghasilan itu adalah wajib pajak luar negeri. Maka wajib pajak dalam negeri akan memotong PPh pasal 26 sebesar tarif 20% dari jumlah bruto. Kalau dari negara treaty partner, artinya negara yang punya tax treaty dengan Indonesia, maka tentu tarif pemotongan pasal 26-nya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam P3B di masing-masing negara mitra pada perjanjian. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai tarif P3B-nya. Adik-adik mahasiswa pajak, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 71 P3B. Ya. Nah, di sini hanya beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Sebagai contoh adalah, katakan negara Denmark. Di sini tarif PP pasal 26-nya untuk bunga itu tarifnya tarif tunggal, ya, sebesar 10%. Kita tahu PP pasal 26 berdasarkan undang-undang PPh kita itu 20% dari jumlah bruto. Karena ada tax treaty, maka kita hanya boleh memajaki tidak lebih dari 10%. Ya, untuk P3B Indonesia Denmark. Nah, yang menarik di sini adalah P3B Indonesia Jerman. Ya, di sini tarifnya juga 10%. Selain itu dengan Perancis. Dengan Perancis di sini tarifnya ada 2. Ya, 15% ini bersifat umum.
sedangkan 10% untuk yang bersifat khusus. Ya, nanti bisa dilihat di P3B Indonesia Perancis. Ya, dalam hal apa? Ya, pinjaman atau penghasilan bunga yang diterima oleh wajib pajak Perancis misalnya itu dipotong 10%. Ya. Demikian juga di sini adalah dengan Hong Kong katakan. Hong Kong di sini juga 10% ya. Nah, khusus dengan Saudi Arabia ya, karena tidak diatur mengenai ketentuan mengenai bunga, maka berlakulah ketentuan dalam undang-undang PPh kita yaitu 20%. Nah, kalau kita lihat juga di sini Uni Emirat Arab hanya 5%, ya, 5%. Kemudian kita perhatikan ini Belanda. Belanda ada 2 tarif di sini, 10% untuk bunga yang sifatnya umum, sedangkan yang khusus yaitu 5%. Ini untuk bunga yang berasal dari pinjaman yang jangka waktunya atau tenornya lebih dari 2 tahun. Ini maka tarifnya lebih murah, 5%. Jadi kalau ada wajib pajak Belanda, terima penghasilan dari Indonesia karena dalam bentuk bunga, karena dia memberikan pinjaman kepada wajib pajak dalam negeri, ya untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun, maka atas penghasilan bunga dia, itu dipotong PP pasal 26 dengan tarif yang lebih murah, yaitu 5%. Jadi itu kurang lebih adik-adik mahasiswa pajak yang Bapak bisa jelaskan bagaimana kita menggunakan tarif P3B untuk wajib pajak dari negara mitra perjanjian yang memperoleh penghasilan bunga dari Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas masalah kewajiban pemotongan dan penyetoran dan juga pelaporan PPh ya atas imbalan bunga. Yang pertama tentunya yang bersifat final. Adik-adik mahasiswa pajak, PPh yang terutang atas bunga disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak bunga diterima atau diperoleh. Ya, jadi paling lambat ya tanggal 10 masa berikutnya atau bulan berikutnya. Ya. Kemudian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini wajib menyampaikan SPT masa. Ya, PPh pasal 4 ayat 2. Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ya, tadi saya ingatkan PPh disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan penyampaian SPT masa itu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Arti paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan pemotongan yang tidak final, PP yang terutang atas bunga disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak bunga diterima atau diperoleh. Sedangkan pemotongan PP pasal 23 wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ya, jadi penyetoran PPh maupun pelaporannya agar perlu diperhatikan mengenai batas waktunya, karena ini sering menimbulkan sengketa ya di bidang perpajakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai permasalahan pajak. Ya, ketentuan formal ini menyangkut mengenai keterlambatan ya, keterlambatan kita menyetor pajak, memotong dan menyetor pajak, dan juga melaporkannya. Ya, sering terjadi dispute atau sengketa di sini. Ya. Kemudian yang kedua juga substansinya, ya ketentuan materialnya. Apakah ini bunga atau dividen? Nah, ini juga sering menimbulkan persoalan, ya. Sehingga tidak heran otoritas pajak di negara manapun termasuk Indonesia ini sering bersengketa dengan wajib pajak. Wajib pajak mengatakan ini dividen, tetapi otoritas pajak mengatakan ini adalah pembayaran bunga. Ya,
Jadi sering menimbulkan dispute. Kemudian selanjutnya juga menyangkut besaran bunga itu berapa. Kadang-kadang wajib pajak menggross up besaran bunga atau biaya bunga atau beban bunga yang dibukukan sebagai pengurang atas penghasilan, ya, di mana PPh-nya dimasukkan dalam besaran bunga, ya, sehingga sering dikoreksi oleh otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak kalau itu di Indonesia. Kemudian selanjutnya ke slide berikutnya kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan manajemen pajak kaitannya dengan bunga. Ya, di sini adik-adik mahasiswa pajak, Anda bukan hanya harus memperhatikan apa yang diatur, yang manakan dalam undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya, juga saudara diminta adik-adik mahasiswa pajak untuk memperhatikan ketentuan atau peraturan lainnya yang terkait dengan lingkungan usaha dari wajib pajak. Misalnya contoh mengenai PSAK, ini kaitannya dengan pembukuan. Karena manajemen pajak juga harus merujuk kepada ketentuan mengenai PSAK, ya. Bagaimana pembukuan itu diselenggarakan secara komersial, kemudian hal-hal apa yang perlu disesuaikan untuk kepentingan pelaporan pajak. Demikian juga ketentuan Undang-Undang Pasar Modal kalau memang ini perusahaan terbuka, dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas kalau memang wajib pajaknya berbentuk hukum PT, ya. Dan juga masalah PPATK ini juga menjadi perhatian, ya, terutama transaksi-transaksi yang dicurigai adanya hal-hal indikasi mengenai pencucian uang dan sebagainya. Ini pun harus menjadi perhatian, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah good governance. Ini juga harus menjadi perhatian, ya. Masalah keterbukaan, ya, masalah responsibility, accountability, ini menjadi perhatian bagi wajib pajak ketika mengelola kewajibannya maupun haknya di bidang perpajakan. Dan tentunya juga ketentuan-ketentuan lainnya yang memberikan dampak terhadap aktivitas usahanya. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan berakhirnya penjelasan Bapak mengenai manajemen pajak, tentu saya harapkan adik-adik mahasiswa pajak bisa mendapatkan pemahaman, ya, yang lebih baik lagi mengenai manajemen perpajakan atas bunga. Sebelum saya akhiri penjelasan saya atau paparan Bapak mengenai manajemen pajak atas bunga, sekali lagi Bapak mengundang kalian semua untuk mengunjungi channel YouTube Bapak, Profesor John Utagao, untuk mendapatkan materi pada hari ini maupun materi-materi perpajakan lainnya yang kalian butuhkan untuk memahami perpajakan lebih baik lagi. Atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.